Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat asam lambung, sahabat GERD dimanapun teman-teman berada. Baik, jumpa lagi dengan saya. Jangan lupa di share, jangan lupa di subscribe, ya, nyalakan tanda notifikasi, tanda lonceng supaya teman-teman semuanya ketika saya update video terbaru tentang pemulihan asam lambung bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman tonton seperti itu. Nah, teman-teman ya, baik, banyak banget yang ngalamin keluhan ini dan biasanya yang membuat teman-teman kayak berasa mau mati itu ya, itu karena keluhan ini. Apa keluhannya? Jadi keluhan nafas seperti mau putus ya. Nafas seperti mau putus, nanti juga ada nafas manual, ada juga nafas tidak plong ya. Jadi di perut itu rasa kayak penuh, nafas jadi tidak enak, tidak nyaman, tidak plong kayak gitu. Itu kenapa kayak gitu? Jadi pertama, tak mulai dulu ya. Pada waktu saya sakit asam lambung itu pertama kali keluhan yang muncul di saya itu jantung saya debar-debar sama nafas pendek, gitu ya. Berarti kalau dilihat dari pengalaman itu memang benar nafas pendek sama jantung debar-debar itu bisa jadi pure memang karena kenaikan asam lambung yang berlebih. Itu yang pertama. Berarti kalau misalkan teman-teman merasakan nafas pendek tiba-tiba ya, nafas pendek, nafas tidak plong, tidak enak, nafas kayak mau putus, itu pertama kali memang dari produksi asam lambung yang tinggi. Berarti solusinya apa? Nah, kalau memang dari asam lambung yang tinggi, solusinya adalah hindari makanan-makanan pemicunya salah satunya. Nah, itu sudah sering dibahas, makanan pun teman-teman sudah paham ya, sudah tahu, sudah paham. Nah, jadi pada waktu pertama kali saya sakit asam lambung itu nggak ada kecemasan. Jadi tiba-tiba jantung saya debar kenceng banget sama nafas saya tiba-tiba tersengkal-sengkal, nafas pendek. Itu belum ada kecemasan sebenarnya awal-awal. Nah, berarti di situ kan memang terjadi proses peningkatan asam lambung yang terlalu tinggi ya, sehingga mengakibatkan jantung saya berdebar kencang sama saya sulit bernafas kala itu. Jadi nafas itu kayak sulit banget dicampur rasa cemas karena mungkin saat itu juga terjadi panic attack, serangan panik berbarengan dengan keluhan itu tadi, nafas pendek sama jantung berdebar-debar, ada cemasnya, akhirnya panik, asam lambung semakin tinggi sehingga itu tadi seperti seolah-olah sudah kayak mau meninggal kayak gitu. Nah, pertama itu dari asam lambungnya. Berarti yang harus kita perbaiki adalah di makanan harus benar-benar diperbaiki. Kalau misalkan ada yang ngomong, udahlah kamu sakit asam lambung jangan ada mantang-mantang makanan, yang penting pikiran kamu makan aja semuanya, itu salah teman-teman ya. Meskipun kita udah jaga pikiran, jadi makanan itu harus kita jaga gitu loh. Jangan hanya kita ngandelin pikiran udah kita jaga, lantas kita nggak mikirin makanan ya gitu ya. Makanan kita loss, makan semuanya ya, nggak seperti itu juga konsepnya. Jadi pikiran kita jaga, makanan yang masuk ke dalam lambung juga wajib kita jaga, kita perhatikan kayak gitu. Yang pertama itu. Terus kemudian pada waktu masih sakit asam lambung terus masih mengalami kondisi itu, yaitu memang dari asam lambungnya, bukan semata-mata dari anxiety-nya ya. Maksudnya gini, keluhan nafas tidak plong, keluhan nafas pendek, keluhan nafas kayak mau terputus itu memang ada di asam lambungnya. Karena produksi asam lambung yang tinggi, diperparah dari cemas yang muncul kayak gitu loh. Nah, pada waktu itu saya sudah membaik nih, kecemasan sudah mulai membaik, berangsur-angsur nafas yang tadinya suka nafas pendek, yang tadinya suka nafas kayak mau putus, itu juga membaik, sembuh dengan berjalannya waktu gitu loh. Tapi nanti ada kalanya pada waktu saya salah makan lagi teman-teman ya, itu tiba-tiba kan kerasa tuh ya asam lambung itu kalau mau naik dari bawah itu kayak ces per gitu kan. Tiba-tiba jantung kita itu kayak detaknya cepat menimbulkan rasa khawatir. Nah, rasa khawatir yang berlebihan itu memicu produksi asam lambung kita semakin naik, semakin tinggi produksinya, kadar keasamannya semakin meningkat sehingga mengakibatkan yaitu tadi nafas jadi tersengkal-sengkal, nafas jadi kayak mau terputus kayak gitu. Jadi itu diperparah dari anxiety. Kalau asam lambung sudah membaik, anxiety membaik, keluhan itu kan berangsur juga membaik dan hilang kayak gitu. Jadi kalau misalkan sudah sakit asam lambung masih ngalami hal itu, teman-teman gini aja,
pertama nggak usah panik dulu ya, teman-teman nggak usah panik dulu. Dan kenapa harus nggak panik? Ya kan teman-teman kan bisa kan melihat video-video seperti ini kan, dan disarankan untuk tidak panik. Nah, ketika teman-teman tidak panik, otomatis membuat teman-teman tenang ya, atur pernafasan, tarik nafas yang dalam, keluarkan pelan-pelan, tarik nafas yang panjang, keluarkan pelan-pelan. Nah, itu nanti jantung Anda itu perlahan-lahan akan turun detak jantungnya. Yang tadinya kencang itu langsung berangsur-angsur turun. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung ambil air putih diminum. Tujuannya untuk apa? Supaya asam lambungnya itu nggak naik. Kalau asam lambungnya naik ke kerongkongan menimbulkan GERD, nanti biasa yang timbul ya nyeri, ulu hati. Nanti biasanya dada jadi panas. Terus lidah ya itu rasanya asam. Belum lagi nanti biasanya itu dada panas tadi sudah ya, nyeri di dada juga bisa mengakibatkan mual, nanti juga bisa muntah. Maka dari itu nanti pernafasannya dilatih ketika terjadi kondisi yang tidak nyaman. Jadi teman-teman ambil nafas gak usah banyak-banyak, sekali 2 kali aja, tapi nafas yang panjang dan rileks. Nah gitu ya, 2-3 kali atau 4 kali lah, supaya nanti detak jantungnya mulai berangsur-angsur normal. Ambil air minum, diminum seteguk 2 teguk, asam lambungnya turun. Nah, sambil teman-teman menenangkan diri ya, beri afirmasi yang baik tubuhnya. Hari ini saya baik-baik saja, pasti bisa melewati ini semua. Ini adalah kondisi yang nyaman. Maksudnya ini adalah kondisi yang aman. Ya, ini kondisi yang aman. Tubuhku kuat, tubuhku siap untuk menghadapi kondisi ini. Gitu. Nah, teman-teman harus mengucapkan kalimat afirmasi itu setiap saat teman-teman mengalami kondisi yang tidak nyaman seperti itu. Nah, jadi keluhan nafas ini memang yang paling banyak dikeluhkan, dan menurut saya pribadi itu keluhan yang sangat tidak nyaman dan membuat penderita asam lambung anxiety ini dia jadi berpikir yang terlalu jauh gitu loh. Karena nafas ya teman-teman ya, hubungannya kan nafas. Orang kalau nggak bernafas kan tentu mati kan, begitu loh ya. Nah, biasanya itu nanti berlanjutnya ketika tidur. Kalau memang pure itu nanti dari asam lambung, ketika kita tidur terlentang kayak gitu ya, tiba-tiba kita kayak kesedak gitu. Kita kayak kesedak, tiba-tiba tengah malam itu bangun kaget, jantung debar-debar, intinya kayak nggak bisa napas gitu. Itu masih dari asam lambung teman-teman. Nah, kalau seperti itu nanti solusinya ya cukup teman-teman nggak boleh nih habis makan langsung tiduran, nggak boleh. Jadi habis makan itu harus dijeda setidaknya 2 jam baru nanti boleh tidur berbaring, atau nggak berbaring, harus ini apa namanya, senderan kayak gitu. Pokoknya hindari waktu makan dan tidur itu terlalu mepet, itu wajib teman-teman hindari. Nah kayak gitu, solusinya seperti itu. Dan yang paling penting adalah dengan kondisi-kondisi itu ya, tak global aja. Jadi teman-teman bisa melakukan pernafasan perut, pernafasan diafragma itu rutin 10 kali setiap jam. Ya setidaknya 2-3 minggu. Kayak gitu teman-teman ya. Nah makanya nanti untuk membantu pengobatan organ dalamnya seperti lambung kayak gitu ya, teman-teman tak sarankan nanti bisa berikhtiar pakai madu asam gat ini. Saya juga pakai madu asam gat ini, bisa teman dapatkan di kolom deskripsi ya. Buka di bawah judul video ini, di situ ada link pembeliannya ya. Ini sudah BPOM halal MUI. Saya pun juga pakai, alhamdulillah cocok banget. Istri saya cocok banget untuk peradangan aja, biasanya minum ini 2 sendok kasih air hangat langsung sembuh biasanya teman-teman. Peradangan, nyeri, kembung kayak gitu. Nah ya, untuk membantu permasalahan gangguan pencernaan. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.